was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from a darkness into glorious light. You took my place, lit inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Puji nama Tuhan karena kita punya Allah yang hidup. Pada hari ini saya akan membagikan renungan singkat yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tapi kita akan melihat beberapa poin dari pasal ini. Yohanes 21 ini bertemakan, kalau di dalam bahasa Inggris, yaitu Breakfast by the Sea, atau dalam bahasa Indonesianya sarapan di tepi pantai danau. Kalau kita melihat ayat yang ketiga sampai yang ke-6, Simon Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, mereka sedang menangkap ikan dari malam sampai pada siang hari. Dan mereka tidak dapat menangkap apapun itu. Sampai pada ayat yang kelima, Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Tidak sampai di situ, ayat yang ke-12, Tuhan Yesus membuat sarapan untuk mereka. Kalau kita melihat ya bagaimana mereka berlayar dari malam sampai siang, keesokan harinya, betapa laparnya mereka itu. Dan Yesus bukan saja memberikan apa yang mereka perlukan, yaitu ikan-ikan, tangkapan ikan, tapi Tuhan Yesus sendiri menyediakan sarapan. Poin pertama yang mau saya sampaikan pada hari ini, bagaimana Bapa kita di surga bukan saja mau menyediakan apa yang kita butuhkan, tapi Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus semua dosa kita.
dengan darahnya yang mahal. Betapa dalamnya dan luasnya kasih Tuhan itu pada kita. Dialah kebangkitan dan hidup. Mari percaya pada Dia. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan yaitu diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Mari kita buka Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Di sini kita mau melihat bahwa Petrus ketika melihat api arang itu, apa yang dia pikirkan, yaitu waktu dia menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Betapa gagalnya dia sebagai pengikut Yesus melihat dan mencium bau arang itu. Tetapi pada hari itu, Tuhan Yesus sendiri mau mengingatkan Petrus bahwa Petrus bukan lagi mengingat akan penyangkalannya dia kepada Tuhan Yesus, tetapi tentang pemulihan dan juga pengampunan Tuhan kepada Petrus. Tuhan Yesus mau mengubah dia untuk mengembalakan domba-dombanya yang di ayat selanjutnya. Pengampunan dan pemulihan Tuhan masih terjadi saat ini. Dia mau mengubah hidup kita. Dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Mari kita datang kepadanya. Apapun kebutuhan kita, apapun masa lalu kita, seburuk-buruknya kita, Tuhan mengasihi Anda. Dan Dia mau Anda hidup berkemenangan. Sekarang saatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.